Kalau saya kerja di kantor, saya ambil kertas, satu rim kertas untuk kepentingan pribadi, korupsi bukan? Ya, Korupsi. Tapi saya ambil satu rim kertas itu untuk kepentingan saya. Tapi kira-kira nanti setelah saya lakukan suatu tugas itu membawa marwah baik untuk kantor, kira-kira itu bagaimana? Cermin pemimpinmu itu bagaimana masyarakat? Ya. Cermin masyarakatmu itu bagaimana pemimpinnya. Kalau masyarakatnya tukang korupsi, pemimpinnya juga tukang korupsi. Kalau pemimpinnya tukang korupsi, masyarakatnya juga akan menjadi tukang korupsi. Jadi itu cerminan. Ya. Nah, sekarang Ini memang kapitalis bagusnya gimana? Mau dihilangin atau gimana? Dikurangin? ini membuat saya semakin berpikir ini pertanyaan ini bagusnya gimana ini. Kondisi dunia kan udah kayak gini. Yang penting juga Firmansyah dan para pemirsa, kita sampaikan bahwa saat ini kita di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Bagaimana perasaannya, Kak? Kita udah menginjak kaki. Ya, sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda sa Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan daripada obrolan santai kita tentang bagaimana fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Yang tentunya ini adalah episode ketiga spesial. Kami berada di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau biasa dikenal dengan BBPMP Sulawesi Selatan. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sudah tidak asing buat kita semua, yakni Kak Zahir Juwana Ridwan, selaku pustakawan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tadi kita dihiasi dengan hujan gerimis, gitu kan. Semoga hujan gerimis ini menjadi anugerah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting juga Firmansyah dan para pemirsa, kita sampaikan bahwa saat ini kita di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Bagaimana perasaannya, Kak? Kita udah menginjak kaki. Ya, sangat luar biasa dan menyenangkan. Nah, tentu kita berterima kasih dulunya kepada pimpinan di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan semua jajarannya atas fasilitas yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan menjadi amal yang saleh bagi kita semuanya. Sebenarnya juga ini perasaan yang sangat luar biasa buat saya pribadi, Kak. Tentang bagaimana saya terakhir menginjakan kaki ini tahun 2015. Ya, di sini belajar. Ya, masih namanya adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LMP. Ya, ada dulu kegiatan tentang kepemimpinan dan mendidik karakter. Pokoknya program yang sangat luar biasa pada saat itu. Berarti gedungnya masih baru, yang lama, Kak. Jadi pas ke sini kaget gitu kan. Ini udah baru, megah, sudah 7 lantai, 8 lantai. Ya, bagus sekali gedung. Dan juga pelayanannya sangat luar biasa. Sangat ramah dan terima kasih kepada semua banyak pimpinan dan seluruh timnya, jajarannya. Terima kasih atas fasilitas kita. Semoga bisa terus berkiprah dan Nuansa Podcast, dan tentunya didukung oleh berbagai kalangan. Oke, Kak, ini sebuah tema yang sangat luar biasa di fenomena kemiskinan di episode 3 tentang bagaimana menakar kesulitan hidup akibat ekonomi global dari berbasis kapitalisme ini, kan. Dan ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum yang tentunya bakal kita bicarakan, dan tentunya harus ada titik terang ketika setelah kita membahas ini, Kak. Nah, terlebih khusus berbicara tentang ekonomi, kita sebagai anak muda atau bahkan masyarakat Indonesia merasakan sulitnya daripada mendapatkan pekerjaan. Karena pekerjaan inilah yang sekiranya bakal menghasilkan yang namanya pundi-pundi uang untuk mencukupi daripada kehidupan. Seperti halnya sulitnya pekerjaan itu bakal berpengaruh terhadap yang namanya kualitas hidup. Kualitas hidup sendiri. Nah, apalagi buat teman-teman juga nih, kalau di kalangan Firmansyah sendiri anak muda pengen nikah, itu kan uang panai di Sulawesi Selatan juga tinggi. Jadi kalau pekerjaan susah gimana mau bisa mencapai yang namanya ibadah itu, Kak? Itu suatu masalah yang tidak bisa ditutupi. Dan tentunya ini ada kaitannya tentang ekonomi global itu, Kak. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Kakak mengenai hal demikian gitu? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Saudara Firmansyah, Abdi, Fauzan, dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah. Saya ingin dulu mencoba masuk pada hal yang sangat mendasar, bahwa
hidup kita ini memang harus ditopang oleh ekonomi. Nah, seperti yang pernah saya katakan dalam seri pertama ya, oikos nomos, dari bahasa Yunani itu oikos nomos. Artinya adalah bagaimana aturan-aturan di dalam rumah tangga kita, tanda petik rumah tangga yang dimaksud adalah bagaimana kita mengatur semua sumber-sumber daya tersebut dalam kerangka membuat kita bisa bertahan hidup, kira-kira itu maksudnya. Sudah bukan rahasia bahwa semua orang membutuhkan alat-alat kelengkapan untuk hidup. Gitu. Firmansa kita semua pasti butuh minum. Benar, ya, butuh makan. Ya. Kita keluar naik motor butuh bensin dan lain sebagainya. Ya, bekerja butuh bensin, mau tidur malam butuh tempat tidur, butuh rumah dan sebagainya. Semua itu alat-alat kelengkapan dalam rangka untuk kita hidup lebih bermartabat sebenarnya. Kan kasihan saudara kita ada yang tidurnya di emper-emper di bawah jembatan layang dan sebagainya. Nah, tetapi semua alat kelengkapan ini harus ditukar dengan uang. Ya, itu harus ditukar dengan uang. Jadi uang itu sebagai alat ekonomi sebenarnya. Nah, tetapi itu akan kita bahas panjang. Ya, sebelum itu saya masuk dulu apa yang disampaikan Firmansa tentang kesulitan yang melanda kita semua. Bukan hanya anak muda, ya, bahkan secara umum masyarakat, dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia sekarang menghadapi, bahkan negara maju sekalipun Pak, semua kita menghadapi semua. Nah, macam-macam kesulitan itu karena menurut hemat saya satu yang paling besar masalah itu memang adalah persoalan di mana basis ekonomi global ini memang ditopang oleh cara berpikir dan cara hidup dengan kapitalisme. Akan kita bahas nanti. Nah, sebelum sampai ke sana saya ingin katakan bahwa karena basisnya itu adalah kapitalis, maka kita harus tahu kita tengah menghadapi satu situasi dunia yang potretnya adalah keserakahan. Ya, keserakahan. Nah, dalam agama kita dan bahkan agama-agama lain juga tentunya, semua agama sepengetahuan saya ya, apalagi Islam, itu mengajarkan boleh seseorang menjadi kaya. Tidak ada yang larang. Betul, sangat boleh, sangat boleh. Utsman bin Affan kaya raya. Iya, benar. Itu, dan banyak Abdurrahman bin Auf kaya raya, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Tetapi agama Islam mengajarkan kepada kita kekayaan harus diambil dengan cara yang halal. Nah, tentu dalam kehidupan kalau kita melihat sekarang ini kondisinya, potretnya dan sebagainya, kita menghadapi satu situasi di mana gaya berpikir masyarakat itu yang basisnya adalah kapitalisme itu keserakahan. Jadi masyarakat itu cepat-cepatan, bersungguh-sungguh cepat-cepatan untuk saling baku rampas dengan cara-cara yang haram. Kasus korupsi dengan segala macam jenisnya dan polanya itu lebih dari cukup untuk menggambarkan apa yang barusan saya katakan. Kasus korupsi. Dan korupsi itu, Firmansa harus tahu, banyak orang melihat korupsi itu mungkin korupsi yang ya level-level bawah orang tahu. Harus diketahui korupsi kebijakan itu jauh lebih dahsyat dampak negatifnya. Saya contoh Firmansa. Kalau saya kerja di kantor, saya ambil kertas, satu rim kertas untuk kepentingan pribadi, korupsi bukan? Ya, korupsi. Tapi saya ambil satu rim kertas itu untuk kepentingan saya, tapi kira-kira nanti setelah saya lakukan suatu tugas itu membawa marwah baik untuk kantor, kira-kira itu bagaimana? Ini masih pribadi, masih terhitung sebagai korupsi. Sekarang saya mau tanya kepada Firmansa, sekarang ada sistem di mana sebagian, tidak semua ya, sebagian penyelenggara negara itu tahu sama tahu. Kemudian ada proyek-proyek di dalam tambang, mineral, lautan, kekayaan alam dan sebagainya, itu dibuat polanya sedemikian rupa supaya undang-undangnya, aturannya dan sebagainya berpihak kepada sebagian orang pemodal. Itu korupsi kebijakan. Jadi kebijakan diciptakan sedemikian rupa untuk membuat dia, orang-orang kaya, semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kita tidak dapat apa-apa. Ini salah satu potret yang menyebabkan tadi pertanyaan Firmansa bahwa kenapa kesulitan terjadi di mana-mana. Satu di antaranya adalah begini, anak-anak muda dan masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini tanda petik tidak ikut terlibat di dalam semua proses itu. Saya kasih contoh, kalau negara ini penting sekali nih, Nuansa Podcast akan memberikan saran-saran nih. Kalau negara mau mencoba untuk bersikap adil, ini kekayaan alam Indonesia luar biasa. Saya pernah sebut ya, mulai dari timah, nikel, batu bara, emas, biji besi, pasir kuarsa,
luar biasa, cadangannya luar biasa. Nah sekarang tahu tidak, bumi, air, laut, kekayaan dan sebagainya dikuasai oleh negara, undang-undangnya. Betul. Dan dilaksanakan atau diangkat sedemikian rupa itu dipergunakan sebesar-besarnya sesuai dengan kesejahteraan. Jadi bumi, air, lautan dan seluruh kekayaan alam itu dikuasai negara dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Iya. Nah, negara yang harus ambil. Yang terjadi adalah sebagian kelompok-kelompok orang pembesar itu membuat satu aturan supaya sistem di dalam penyelenggaraan semua itu dan mengangkat semua kekayaan alam itu berpihak pada tangan-tangan tertentu swasta. Contohlah undang-undang mineral dan batu bara. Ya, itu dulu sudah mau selesai. Mestinya kalau selesai itu masa jangka waktunya harus pulang ke negara. Mestinya negara yang ambil alih, negara yang membentuk, kemudian mengelola itu kekayaannya. Ini kan tidak. Undang-undangnya dibuat supaya itu dilanjutkan oleh swasta. Ya, itu satu di antara kerusakan yang tercipta akibat dari sistem. Nah ini tentu sulitnya karena banyak orang kita nih, masyarakat banyak, apalagi masyarakat kecil, tidak bisa bersuara. Karena suara kita itu hanya sekedar saran seperti itu. Iya. Tapi kalau sistem sudah dikuasai oleh oligarki, tanda petik oligarki dan kelompok-kelompok pemodal pembesar yang kemana-mana uangnya itu nyogok sana, nyogok sini, nyogok sana, nyogok sini, orang menjadi diam. Maka terputuslah hubungan antara masyarakat banyak dengan si pemilik modal ini. Itulah satu di antara sekian alasan mengapa kondisi dunia semakin sulit. Karena penguasaan modal dan kekayaan itu dipegang oleh tangan-tangan yang sedikit, yaitu oligarki dan orang-orang pemilik modal. Sementara masyarakat banyak yang membutuhkan pekerjaan dan sebagainya tidak dapat apa-apa. Jadi tidak ada gap antara si miskin dengan si kaya ini. Itu gambaran secara sederhana satu di antara kesulitan ekonomi karena faktor itu. Faktor lainnya korupsi. Sudah nggak asing lagi, Pak. Waduh, tiap geleng kepala kita, setiap hari saya mendengar berita itu. Mulai dari angka ratusan juta sampai miliaran sampai triliunan. Saya menjadi berpikir banyaknya ini anak-anak muda Indonesia yang kalau dilecut potensinya, diberi dukungan, bukan main. Saya ada nanti doakan firman kita bikin tulisan yang tulisannya itu bisa nanti masuk ke Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Salam nih kepada Bapak Prabowo Subianto yang menjadi presiden nanti ya. Insya Allah akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Kita akan bersurat secara resmi. Bisa menggunakan nuansa podcast atau bisa dengan wujud dari dinas kami atau dari mana. Kita coba bersurat, bikinkan kerangka berpikir tentang bagaimana negara ini kita bisa bantu untuk. Karena beliau meminta saran-saran dari Tapi sebenarnya kalau tadi dijelaskan bahwasanya ya namanya korupsi kebijakan kan tentunya ini wewenang mereka semua itu ya, maksudnya yang sudah mengambil alih ya kan, orang-orang di atas, orang-orang elit itu kita di bawah ini sangat kesulitan begitu Kak untuk mengatasi hal demikian karena kita itu kayak dianggap memang rakyat kecil begitu. Lalu bagaimana sebenarnya yang dari nol begitu kan. Jadi ya mau nggak mau memang masyarakat ya kayak semacam pasrah begitu. Lalu bagaimana sebenarnya tindakan yang minimal gitu masyarakat kecil ini untuk mengatasi hal demikian Kak? Pertama begini, ini menarik kalau kita kaji karena satu tubuh masyarakat itu nanti ada faktor ekonomi, ada politik, sosial, budaya dan macam-macam. Itu saling berkait sebenarnya. Nah kalau tadi Firman saya mengatakan kalau kita suaranya sulit sekali karena itu kan elit udah menguasai hampir semua jejaringnya. Nah bagaimana caranya? Pertanyaan itu saya ingin kembalikan kepada kita semua. Siapa yang memimpin kita sebenarnya di setiap level? Katakanlah di kota, kan wali kota. Di provinsi, gubernur. Ya. Di kecamatan, Pak Camat. Di kelurahan, Pak Desa Pak Lurah. Ya. Di negara, presiden. Pilih semua pemimpinmu orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa. Itu. Dari situ ya Pak. Dari situ mulai. Kata agama, kata-kata bijaksana, cermin pemimpinmu itu bagaimana masyarakat
Iya. Cermin masyarakatmu itu bagaimana pemimpinnya. Kalau masyarakatnya tukang korupsi, pemimpinnya juga tukang korupsi. Kalau pemimpinnya tukang korupsi, masyarakatnya juga akan menjadi tukang korupsi. Jadi itu cerminan. Nah sekarang bagaimana memajukan bangsa itu harus dimulai dari secara luas kita masyarakat cari pemimpin-pemimpin yang kan saya sudah pernah bahas. Iya betul. Kalau Nabi bilang itu minimal 4. 4. Sidik, benar, amanah, fatona, apalagi amanah, fatona, sidik, tablik. Nah itu minimal kata Nabi. Kalau kita mendapatkan itu ada pada seseorang dan dia berani, dorong dia menjadi pemimpin. Mau itu Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa, Gubernur, Bupati, termasuk Presiden. Kalau semua negeri ini secara perlahan dipimpin sama orang bertakwa, orang soleh, kalaupun ada kerusakannya minimal daripada yang pimpin kita orang zolim. Kalau yang pimpin kita orang zolim, orang fasik, seluruh peranata kehidupan hancur. Katakan ibarat kita menyusun bangunan gini, kalau orang zolim itu ditarik dari bawah, cek hancur semua. Hancur, benar Pak. Kezoliman kayak begitu. Tapi kalau orang bertakwa yang pimpin kita, tahu firman orang takwa itu takutnya kepada Allah. Landasannya itu ke Tuhan. Dia tidak mungkin saya mau zolimi firman saya mau berbuat jahat kepada dia, takutnya kepada Allah. Tapi orang yang zolim dia tidak pernah takut sama Tuhan. Itu itulah makanya apalagi orang ateis dia udah percaya dengan Tuhan itu. Dan pernah juga saya mendengarkan kata-kata bahwasanya kenapa negara-negara di luar itu maju, Kak, itu karena ada yang mereka takuti, ya kan. Indonesia saja Tuhan tidak ditakuti. Itu kata-kata dari Profesor Dr. Salim Said, almarhum. Semoga Allah menerangi kuburnya. Dan itu saya memang nonton di Indonesia Lovers Club. Ya pada saat itu yang lagi elit-elit bahasa Nah, kita bakal lari ke dunia secara umum gitu Kak, tentang bagaimana ekonomi global ini. Kan Kak Zahir pernah mengatakan bahwasanya ekonomi global saat ini itu tidak adil. Iya, bisa diklarifikasi kira-kira. Silakan Kak. Baik, Firmansyah, Abdi, Fauzan dan seluruh generasi-generasi bangsa yang dirahmati Allah. Sebelum sampai ke situ, ingatkan sedikit saya mau potret dulu. Tahu enggak Firmansyah sekarang kondisi dunia ini betul-betul saya tidak tahu apa menjelang kiamat atau menjelang perang besar. Sudah masanya memang seperti ini. Coba lihat sekarang Israel lagi perang aja sama Lebanon kan. Bukan hanya masyarakat Palestina, sekarang dia sudah tembak dan dia rudal itu Lebanon dan Yaman. Itu dalam tanda petik cari gara-gara itu. Cari gara-gara. Kemarin saya dengar berita Iran sudah luncurkan benar Pak, drone dan apa sudah hancur sebagian itu Israel. Menurut pakar sebentar lagi akan terjadi perang dunia ketiga. Menurut pakar yang saya baca lihat dokumennya, kemungkinan besar akan terjadi perang dunia ketiga. Dan itu apa antisipasi kita semua? Ini bahaya betul. Begitu perang dunia pasti macet ekonomi. Kenapa macet ekonomi? Karena ada distribusi yang tidak akan nyampe. Contoh, ketika perang tidak mungkin itu daerah jalur perang di situ bawa minyak, bawa bahan-bahan alam, tidak mungkin lewat. Kalau dia tidak mungkin lewat, tidak mungkin sampai ke negara-negara yang pesan. Terutama di Asia Timur, Asia Tenggara. Begitu sebaliknya. Begitu perang terjadi, kacau pasti. Kalau sudah kacau, macet, ekonomi rusak, dan masyarakat makin miskin. Itulah yang menyebabkan dunia ini karena tidak adil akibat dari semua sistem keserakahan itu. Ada orang yang mau menguasai dunia kehidupan sudah mungkin lupa, ada yang segala macam. Akhirnya apa? Orang-orang kecil tidak dapat apa-apa. Kita ini ya korban semua. Korban. Nah, berangkat dari pertanyaan tadi yang ditanyakan kepada saya untuk klarifikasi apakah kondisi dunia ekonomi global tidak adil. Pertama dulu untuk melihat ke sana, saya ingin menjelaskan kepada Firmansyah dan kita semua aspek ketidakadilannya itu dari aspek bagaimana penggunaan uang. Saya mau cerita dulu begini. Firmansyah dan saudara-saudara yang berbahagia. Kalau kita bicara tentang ekonomi global, maka kita akan bicara tentang sumber daya alam, bicara tentang uang, bicara tentang banyak hal. Jadi banyak sekali hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, tapi pertanyaan Firmansyah ini saya mau coba tarik yang Anda maksud adalah ketika saya mengatakan tidak adil dalam konteks uang, penggunaan uang. Nah, begini. Dulu pernah di episode 2, silakan merujuk ke episode 2, saya jelaskan. Jadi uang itu, Firmansyah saudara sekalian,
dulu sebelum digunakan uang secara sepakat, orang menggunakan barang penanda untuk bertukaran. Barter itu. Barter. Contoh, ini tadi saya beli harganya 3.000. Iya. 3.000 ini. Dengan air sebegini harga 3.000, saya yakin Firmansyah 10 tahun yang akan datang dengan uang 3.000 tidak bisa beli ini. 10 tahun ya kan. Pasti Anda punya uang mungkin 10.000. Wallahu alam akan jadi 15 tahun atau 20 tahun akan datang Anda akan beli lagi dengan harga yang lebih. Iya, betul. Apa artinya? Satu barang yang sama aja sebenarnya, tapi uangnya terus tergerus turun nilainya untuk mengambil itu. Nah, kalau saya cerita di panjang. Mari kita lihat. Dulu konsep keadilan itu adalah Allah menciptakan materi-materi di dalam kehidupan kita ini sama. Oke, sekarang Firmansyah beli 3.000. 10 tahun yang akan datang harusnya Firmansyah membeli juga dengan angka 3.000. Kenapa? Karena tidak bertambah. Kecuali kalau dia menjadi lebih besar. Ini sama ukurannya. Nah, kenapa dalam perjalanan waktu ekonomi kita menjadi turun nilainya? Itu semua orang mengatakan, para pakar mengatakan itu inflasi katanya. Bahasa ilmiahnya orang sebut inflasi. Inflasi itu turunnya nilai kemampuan uang kita untuk membeli satu barang. Kira-kira gitu. Sebenarnya itu bukan inflasi seperti yang kita pahami. Memang dia turun nilainya. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena adalah sistem ekonomi itu berbasis riba. Itu jadi sistem ekonomi berbasis ribawi itu menyebabkan semua peranata itu hancur sebenarnya. Dan itu akan panjang kalau saya cerita karena satu waktu kita masuk lebih teknis ke situ. Tapi saya akan jelaskan gini. Dalam agama kita dan dalam pembahasan pakar-pakar, kalau ini harganya 3.000, dulu orang menukarkannya dengan alat itu tidak dalam bentuk uang, tapi dia alat yang sama nilainya dan itu kesepakatan. Firmansyah punya jagung, saya punya air, saya mau itu jagung. Firmansyah ketika kita sepakati, ketukar. Nah, tetapi karena sistem diganti dengan uang, jadi sistemnya itu diganti dengan uang. Uangnya kemudian pada tahun 1971, presidennya kalau tidak salah Richard Nixon di Amerika Serikat mengeluarkan aturan bahwa semua pencetakan uang tidak lagi berbasis pada emas. Kan mestinya itu uang itu dicetak berbasis pada emas. Emas yang ada, emas yang dimiliki. Berapa nilainya? Pada tahun 71 itu sudah dilepaskan. Jadi Amerika itu punya cara seenak-enaknya mencetak uang. Dia cetak uang dolar sebanyak-banyaknya. Tahun 2022 waktu COVID 2019, adik-adik tahu harus paham ini ilmu beginian karena ini jarang diajarkan sebenarnya di kampus-kampus tidak diajarkan. 2022 setelah COVID dengan alasan memulihkan ekonomi, hampir 40% dolar yang beredar di seluruh dunia dicetak pada tahun itu. Itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Kok ada satu negara enak-enaknya nyetak? Dia cetak tidak ada landasannya, nyetak aja. Kok bisa begitu? Dengan cetak uang ini dipinjamkan ke negara. Negaramu kan kena COVID, nih pinjam ini, dibungakan. Firman disuruh negaranya, negara Firmansyah nih, pinjam ini uang, dibungakan. Kan itu sama dengan menghancurkan satu negara. Abdi, negaramu baru kena COVID, ini ada dolar, dipinjamkan, dibungakan. Fausan, negaranya kena COVID, ini ada uang dolar. Padahal dia nyetak. Iya. Kok bisa? Kemudian tidak ada landasannya. Tidak ada landasannya. Tapi pertanyaannya, kenapa negara Firman tidak bisa cetak sendiri? Kenapa Abdi negaranya tidak bisa nyetak sendiri? Fausan nyetak sendiri. Kenapa dia yang cetak? Itulah sistem ribawi yang jahat sekali yang dilakukan oleh elit global. Jadi dia yang nyetak. Saya yang cetak uang. Lo kenapa kamu cetak? Kenapa bukan negara ini? Nggak boleh negara lain, harus saya yang cetak. Dia yang cetak itu dolar. Hampir 40% yang beredar seluruh dunia dicetak tahun 2020 ini. Itu sebabnya teman-teman, saudaraku yang dicintai Allah. Mengapa kita protes 2019 firm bagi saya. Bahwa COVID itu adalah bikinan. Bikinan itu. Bukan alami. Saya akan menjelaskan suatu waktu. Bikinan itu. Itu rancangan direncanakan semuanya, termasuk ekonomi. Dari itu sedemikian rupa untuk menghancurkan semua. Jadi supaya nanti dia cetak uang, dia pinjamkan kepada seluruh dunia sedemikian rupa, dan seluruh dunia itu dihancurkan dengan
riba yang bertambah-tambah. Akhirnya begitu dia bertambah-tambah, negaramu susah semuanya. Negaramu susah, rakyatmu makin miskin. Dia makin kaya dan dia seenaknya mencetak uang, tidak ada landasan itu. Sekalipun negara maju itu, Pak. Semua Eropa sekarang, Inggris itu menuju kepada kebangkrutan. Kemiskinan masyarakatnya semakin nyata. Eropa sekarang. Dan Anda tahu, orang bertanya, kenapa bisa begini? Semua. Karena Inggris itu pada masa COVID kemarin banyak sekali minjam juga. Karena sistem pinjaman uang secara global itu dikuasai oleh tangan itu tadi. Jadi COVID itu diciptakan untuk satu diantaranya, supaya dia bisa memiskinkan orang di negara-negara lain. Dan supaya dia bisa menarik semua kekayaan uang dari kantongnya yang serakah itu. Untuk menjelaskan detail saya kasih kupas nanti satu waktu. Jadi memang itu yang kelihatan tentang bagaimana ketidakadilan yang sudah Tidak adil. semakin lama. Cuman banyak memang orang-orang yang berusaha menutup mata dari kejadian yang seperti itu, Kak. Kalau mata batin kita tidak tajam dan lihat, Ya, susah sekali dilihat yang begini. Kalau mata batin Anda kuat, langsung ketahuan. Saya hampir 20 tahun mendalami potret peradaban. Kita di dalam ilmu itu langsung ketahuan. Oh ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, oh begini pasti akan begini, ini begini. Ketahuan itu. Ada ilmunya. Nah, kalau satu peradaban tiba-tiba semua dari seluruh dunia kunci rumahmu, tidak boleh keluar rumah, tidak masuk di akal. Tidak ada satu virus yang menyebar ke seluruh dunia dengan cara pola seperti itu dengan bertahan 2 tahun lebih. Enggak ada. bakal kelar gitu, Pak. Tidak ada. Saya akan jelaskan suatu waktu itu tidak ada. Lalu bagaimana pandangan Kakak tentang fenomena uang? Sedikit. Ya. Karena ini saya tidak mau nanti orang salah paham ya. Virusnya yang saya maksud adalah tidak ada model virus alami yang bertahan selama itu dengan pola seperti itu, dengan gaya setelah itu ambil tindakan ini. Itu yang saya maksud. Bukan saya tidak percaya virusnya. Virusnya ada. Tapi virus itu direkayasa untuk tujuan satu diantaranya ekonomi. Supaya orang lumpuh semua, lumpuh miskin semua, negara-negaramu butuh uang. Saya cetakkan. Saya cetakkan, saya kasih pinjam kepada kamu, berbunga riba. Akhirnya sudah nyetaknya saya salah, pinjamkan ke negara lain. Dia makin kaya, ini makin miskin. Begitu kejadiannya. Dan kerasa sekali. Jadi rekayasa. Bukan berarti tidak ada virus. Virusnya ada. Iya, virusnya ada. Ada, tapi virus yang alami beda dengan virus yang rekayasa. Saya disclaimer dulu Firman. Ini penonton ini nanti, apa itu jahil, bukan dokter. Saya calon dokter dulu 25 tahun yang lalu, hampir 30 tahun yang lalu. Saudara yang saya cintai, kurang lebih 30 tahun yang lalu saya calon dokter. Jadi nanti ini disclaimer penting. Saya membaca buku-buku kedokteran yang terbit di barat, di Eropa dan di Amerika. Jadi itu perlu. Kalau orang bicara tentang ini, kalau saya punya kesempatan dan punya kemampuan berbicara dan membahas tentang itu. Satu saya ingin kasih tahu, karena tak kalah saya sudah ngomong virus ini. Virus itu semakin lama semakin lemah. Tidak ada yang bertahan 2 tahun, tidak ada. Itu virus, pola virus. Yang kedua, ini penting saya kasih tahu. Alam ini, bumi, Firmansa, bumi ini diciptakan oleh Allah sedemikian alami dan lestari. Setiap menit di seluruh dunia, di seluruh kota dan industri, itu industri mengeluarkan timbal dan zat beracun yang sangat banyak sekali. Jangan kira per menit di seluruh dunia ini, dari seluruh kota, Los Angeles, New York, Amerika, Paris, Bonn, Berlin, Oslo, Kanada, Vancouver, New Zealand dan itu industri. Itu tahu yang dibuang ke alam. Itu zat beracun, timbal dan sebagainya, arsenik terbuang ke alam. Pertanyaan saya, kenapa orang tidak pernah takut mati? Karena Allah menciptakan sistem kehidupan kita di dunia lestari. Apa yang dimaksud? Seluruh senyawa kimia yang engkau lontar ke alam dengan mekanisme alam kebumian yang Allah ciptakan, Allah menjadikan itu, apa itu bahasanya? Termurnikan. Dengan sistem senyawa yang diciptakan oleh Allah. Ini ilmunya ilmu fisika dan geografi. Alam ini sudah menjadikan itu semua Allah yang sudah ciptakan. Jadi aneh bin ajaib, ada tiba-tiba virus ditakutkan ke seluruh semua penduduk bumi. Sedangkan timbal dan seluruh racun yang dibuang ini tidak pernah orang takut, bahkan akan tiba-tiba mati. Bahkan jauh lebih berbahaya.
tiba-tiba ada sebuah virus yang menyerang semua, tutup semua rumahmu, tidak boleh keluar rumah, ketakutan lah semua orang kayak ini apa-apa. Inilah yang saya maksud, harus anak muda paham semua itu. Virusnya ada memang, tapi itu virus harus dibuatkah di laboratorium, direkayasa atau dia alami. Kalau dia alami tidak akan bisa bertahan lama virus itu. Begitu. Ya. Dirasakan betul ketika kita di masa itu, Kak. Ya, dirasa orang tua susah untuk cari kerja, ya kan. Itu efeknya. Ya, terbatas sekali untuk mendapatkan pundi-pundi yang, apalagi kalau yang kerjanya di luar gitu. Dia mau keluar dilarang, Larang lagi. mau ke sana dilarang. Betul. Dirancang memang begitu, dirancang supaya miskin semua. Ya miskin, ya itu kesempatannya langsung dikasih Kesempatan tuh nyetak. Setelah dia nyetak dikasih pinjam ke negara itu, dibungakan riba lagi, hancur. Jadi kan sudah terjawab begitu tentang Sudah terjawab. ketidakadilannya. Sudah terjawab ketidakadilannya. Dan biar ahli-ahli yang menolak pernyataan ini panggil aja di sini. Ya, kita juga sih sama-sama. Boleh. Ya. Tapi ini Kak, fenomena keuangan, fenomena uang di sistem kapitalisme sekarang itu Kak, itu kan semakin mendunia sekali. Ya, bagaimana pandangan Kakak tentang itu? Gini. Kapitalisme itu dari bahasa Inggris capital. Ya. Capital itu modal. Ya, Jadi kapitalisme itu paham. Jadi kapitalisme itu paham tentang modal. Kira-kira bahasa sederhananya gini, kapitalisme ini adalah mengakomodir keserakahan manusia. Kira-kira. Jadi kapitalisme itu faham yang mengakomodir semua jenis-jenis keserakahan manusia. Manusia itu serakah secara umum, fitrah. Kecuali orang yang karena iman dan agamanya, hatinya dan pikirannya itu betul-betul berpihak kepada nilai Allah. Kalau tidak, semua manusia itu akan serakah. Itu sifat. Sama. Semua manusia itu ada dalam dirinya sifat jahat, sifat buruk tuh. Allah sudah memang dilarangkan, sudah meletakkan. Kenapa ada orang berbuat jahat? Boleh jadi karena nilai agamanya rendah. Atau boleh jadi karena dia coba-coba mau melanggar. Ada panggilan jiwa untuk melanggar. Kenapa ada orang baik, bertakwa, orang soleh? Karena mungkin saja dia merasa bahwa dengan kesungguhan membangun relasinya dengan Tuhan jauh lebih baik. Jadi pilihan kita masing-masing. Nah, tadi kembali ke dalam kapitalisme itu dia mengajarkan kepada semua kita ini bahwa sistem permodalan itu dipegang oleh kendali oleh beberapa gelintir orang. Dengan modal seperti itu, kendali itu dia kemudian menggunakan kendali modal itu untuk mengeksploitasi yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, ini terjadi di semua dunia. Di seluruh dunia kejadian tentang bagaimana kerusakan yang terjadi akibat sistem kapitalisme itu telah membawa dampak yang sangat buruk. Dan ingat, kapitalisme itu tidak hanya sekedar kita bicara tentang penguatan modal dan sebagainya, tidak sekedar itu, tapi juga kapitalisme itu bicara tentang persoalan di mana kasus korupsi yang Anda lihat. Coba saksikan ini korupsi di seluruh dunia. Coba, nyata sekali, sangat nyata. Korupsi itu terjadi di mana-mana. Itu pikirannya kapitalis. Jadi itu yang bikin rusak sekarang. Kenapa orang kemudian melakukan korupsi? Nah, kalau kita mau jujur, kita ini makan firman paling satu mangkok piring udah kenyang. Iya tuh. Tapi tadi karena pikirannya dirasuki oleh keinginan untuk serakah, selalu mau menyebabkan dia tidak ada habisnya. Nah, kapitalisme itu, apalagi kapitalisme global itu, meniscayakan satu kehidupan di dunia yang tidak adil akibat dari keserakahan. Dia mau semua menguasai seluruh sumber daya yang ada dan tidak memperhatikan orang-orang kecil. Itulah sebenarnya potret yang membuat kehidupan dunia timpang. Ya, ini memang kapitalis bagusnya gimana? Mau dihilangin atau gimana? Dikurangin? Ini membuat saya semakin berpikir ini, pertanyaan ini bagusnya gimana ini. Kondisi dunia kan udah kayak gini. Begini, saya kembali lagi firman saudara-saudaraku sekalian, kenapa orang-orang berpunya itu makin kuat. Saya mau tanya Anda dulu. Karena dia punya jejaring dan punya uang. Kenapa orang kuat itu bisa, kalau dia tidak suka abdi, dia bayar orang lain, habiskan abdi. Betul tuh? Betul. Orang, saya kasih tahu Anda ya, di dalam sistem kehidupan dunia ini, orang jahat itu tidak ada menggunakan tangannya dia langsung habisi orang. Tidak ada. Karena dia punya uang banyak. Dia suruh orang. Itu namanya sistem proksi. Dia suruh orang tuh pukul gitu abdi. Saya bayar kamu. Itu yang terjadi di
perhelatan forum tanah air kemarin. Pakar-pakar, orang-orang hebatnya Indonesia, tokoh bangsa diserbu sama segelintir orang. Orang bayaran itu. Anda yakin bahwa orang bayaran ini pergi tiba-tiba karena mengetahui kualitas orang ini terus dia mau nyerbu? Orang disuruh itu. Orang disuruh. Kita itu mengerti lah yang kayak begini. Aduh, jangan yang begitu. Ngerti kita. Bukan permainan baru ini, Pak. Ini bukan permainan jangan menertawai diri Anda. Iya. Saya kasih tahu ya, para elit bangsa, jangan tertawai diri Anda dengan kejahatan-kejahatan seperti itu. Sama menertawai diri. Kita ini orang-orang cerdas semua ini banyak di seluruh Indonesia ini banyak. Tahu kita. Yang begitu itu kejahatan. Itu orang disuruh. Masa dia masuk menghancurkan properti segala macam dengan gaya-gaya seperti itu? Itu orang disuruh. Siapa yang suruh? Pemilik. Ia mungkin melakukan kejahatan, tidak mau diusut kejahatannya, dia suruh orang hancurkan orang lain. Itu begitu. Maka kalau Firman bilang, bagaimana caranya mengimbangi itu? Maka di semua sistem perjuangan kita ini harus kita berjuang cari pemimpin yang tidak bisa dikuasai oleh orang-orang yang bertangan jahat itu. Itu kuncinya. Kalau yang memimpin kita semua ini dikuasai, begitu jadinya. Dia bisa bermain seenaknya. Tapi kalau pemimpin-pemimpin kita di seluruh persada Indonesia, mau itu presidennya, gubernurnya, camatnya, lurahnya, bupatinya, apanya gitu, dosennya, coba semua punya karakter tidak bisa dikuasai. Tidak bisa. Saya kasih contoh. Ini penting sekali. Saya misalnya, katakanlah saya presiden. Ada orang, dia bilang, itu nuansa podcast mulai keras-keras, hancurkan itu. Saya pukul kepalanya kalau kau mau hancurkan ini anak muda. Coba kau hancurkan. Saya presiden misalnya contoh, semua anak muda yang berdaya yang hebat jangan kau coba pukul. Karena sebelum kau pukul saya lebih dulu pukul kamu. Kira-kira begitu. Begitu. Ini keberpihakan semuanya. Jadi para pemimpin seluruh elit bangsa itu berpihak sama siapa? Apakah berpihak sama pemilik modal? Orang-orang tangan-tangan yang jahat atau berpihak sama orang benar. Kalau saya tahu semua, saya presiden, saya tahu itu, saya tangkap semua itu yang di situ. Saya tangkap dan saya suruh polisinya usut semua siapa yang suruh ini. Itu mempermalukan Indonesia karena dia viral di 21 negara. Itu diaspora itu, ahli-ahli diaspora yang kumpul dan pakar-pakar pemikir kita semuanya diserbu di satu ruangan di hotel. Itu bikin malu itu. Itu viral ke seluruh dunia. Itu bikin malu. Seandainya saya presiden, langsung saya perintahkan tangkap itu dan lakukan usut semua siapa yang otaknya dan semua. Itu keberpihakan semua. Jadi tergantung. Nah, tapi persoalannya itu tadi lagi-lagi karena memang ya kita tahu lah negara kita susah karena tangan-tangan dari oligarki itu selalu mau mengganggu yang lain. Jadi itu timbul pertanyaan bahwasanya banyak sekali orang-orang atau masyarakat secara umum ini yang menutup mata dari yang namanya kezaliman daripada ekonomi global ini. Lalu bagaimana itu Kak tentang hal demikian? Nah, ini harus dipikirkan oleh kita semua. Jadi memang lagi-lagi tadi saya kembali bahwa kehidupan kita ini sudah dikuasai oleh orang-orang zalim di seluruh dunia. Sudah dikuasai. Maka tadi Firman saya nanya bagaimana caranya. Saya nanya kembali Anda, nanya kembali ini semua adik-adik generasi muda. Saya nanya kembali, dalam kehidupanmu itu kamu dukung orang baik atau orang buruk? Saya Firmansyah, ketika di daerah-daerah kita nih banyak calon. Saya di salah satu desa sedih waktu pemilihan kemarin, Pilpres. Dia mau pilih calon wakilnya. Oh ini bagus Pak karena anak kasih ki uang. Itulah yang menyebabkan mengapa. Jadi kalau memilih orang itu bukan karena kita dikasih uang, bukan karena kita dikasih baju partai, bukan. Jadi kalau ada orang yang dalam pemilihan, apakah itu pemilihan pimpinan yang paling tinggi atau ke dewan atau apa, terus dia nyogok kamu, itu bahaya. Malah bahaya. Ketika dia naik, uang proyek negara itu akan masuk dikembalikan. Jadi pilihlah pemimpinmu orang yang track recordnya jelas, orang yang cerdas, orang yang punya kapasitas, orang yang punya perjalanan panjang sejarahnya. Dia telah melayani umat masyarakat misalnya.
Itu yang kamu pilih. Saya kalau disuruh pilih ini pilih itu, ku baca siapa calonku ini, saya baca. Menganalisis. Jadi tidak sembarang. Ya, betul. Ketika Anda memilih orang-orang yang betul-betul punya kapasitas dan sebagainya mumpuni, maka Anda telah menjadi bagian dari proses perbaikan satu bangsa. Ya. Tapi ketika kezaliman terus yang kita pilih, Anda dan saya menjadi bagian dari proses keruntuhan satu bangsa. Ya. Karena orang-orang jahat terus-terusan. Mestinya kita cari orang baik gitu. Dan hidup ini seimbang. Artinya kejahatan ada, kebaikan ada. Kejahatan dan kebaikan ini terus-menerus berlawanan. Dia begini terus, dia saling pukul. Ketika kita tidak ikut serta mendukung satu kebaikan, dia menjadi melemah. Dan saya selalu bilang Firman, ini kebaikan keburukan. Anda semua anak muda selalu takut, orang zalim akan semakin berani. Kalau Anda berani, orang zalim akan makin takut. Itu begitu sistemnya. Sistem dalam kejiwaan manusia. Maka saya selalu mengajak anak-anak muda jangan takut. Karena kalau Anda selalu takut, orang zalim di luar sana akan berani menghancurkan Anda. Anda yang harus berani supaya orang zalim itu berpikir 1000 kali melaksanakan kejahatannya. Begitu. Ya. Jadi memang luar biasa pembahasan di kesempatan kali ini, Kak. Apalagi tentang fenomena kemiskinan yang sangat melekat erat di kehidupan di masyarakat. Nah, ini kan kayak semacam ngegantung juga, Kak. Dari awal kita bahas tentang bagaimana pengantar fenomena kemiskinan. Kemudian yang kedua tentang bagaimana sistem moneter ataupun perputaran uang dan juga sistem ribawi yang luar biasa. Ingin semua kita ini sudah kena hancur kita. Dan juga di kesempatan kali ini kapitalisme lah. Kapitalisme. Serta bagaimana menindaklanjuti tentang ketidakadilan global, ya kan, Kak. Dan semoga ini terjawab sudah begitu pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan juga bisa dipahami bersama, ya kan. Dan tentunya bukan cuma sampai di sini saja, Kak. Tentunya episode-episode selanjutnya di episode keempat kita bakal membahas secara lebih luas lagi tentang kemiskinan, terlebih khusus tentang masalah inflasi misalnya, tentang kemudian bank sentral dan lain sebagainya. Kita bakal membahas secara lebih. Mungkin, Kak, kita cukupkan untuk kesempatan kali ini. Mungkin ada closing statement untuk sahabat Nuansa Podcast. Ya, Firmansyah, Abdi, Fauzan dan semua sahabat-sahabat Nuansa Podcast yang berbahagia. Semoga senantiasa kita kokoh tangguh untuk melihat fenomena ini. Harus saya kasih tahu kepada diri saya, pada kita semua, dunia ini dalam keadaan tidak baik. Maksudnya situasinya tidak baik karena keserakahan, kezaliman itu terjadi di mana-mana. Coba, saya masih kecil mendengar masyarakat Palestina dibunuh, dibantai, dihancurkan, dirampas tanahnya. Sekarang sudah usia seperti ini masih begitu dan tidak ada yang bisa lawan. Sekarang si Israel Yahudi itu membunuh lagi saudara kita di Lebanon, di Yaman. Akhirnya ini kan eskalasinya makin lama kelamaan ini makin rusak dunia. Kalau sudah kayak begitu, apa antisipasi kita? Ini kan kekacauan bisa di depan mata. Kekacauan itu terjadi pasti ekonomi lumpuh. Saya tidak tahu nih Firman, jangan sampai ketika lumpuh lagi ada yang mau nyetak uang lagi. Itu. Dan sampai kesempatan lagi, betul. Nyetak lagi, setelah nyetak kasih pinjam lagi itu kehancuran di mana-mana. Jadi sistem-sistem yang dibangun harus tahu anak-anak muda Indonesia harus tahu polanya. Dunia ini karena tadi ilmu potret peradaban yang saya pelajari itu ketahuan polanya. Oh ini begini, maunya ini kira-kira begini, maunya begini. Itu ada simulasinya. Nah oleh karena itu maka saya harus sampaikan kepada anak-anak muda, generasi muda, hati-hati jangan tertipu oleh berbagai macam informasi yang tidak tepat. Galilah informasi itu dengan sungguh-sungguh supaya ketika Anda menggali, Anda punya kekuatan, tampil dengan karaktermu sendiri, dengan pikiranmu yang bertanggung jawab. Ingat yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, saya pertanggungjawabkan Zahir Juwana Ridwan. Saya pertanggungjawabkan pikiran saya. Kalau ada yang mau protes, mari duduk sama-sama. Kita bahas kembali dan kita kaji kembali. Iya. Ilmu yang sangat luar biasa, sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini tentang bagaimana fenomena kemiskinan yang menakar sulitnya hidup akibat ekonomi global berbasis kapitalisme. Ya kan, dan semoga ini bisa menambah daripada khasanah keilmuan kita, cakrawala berpikir, dan poinnya juga tadi sebagai anak muda kita harus pandai-pandai untuk belajar dan juga mencari ilmu sebanyak-banyaknya sehingga kita dapat bersuara terhadap ketidakadilan ataupun kezoliman terhadap orang-orang yang ada di sekitaran kita. Yang kita juga tidak menjudge bahwasannya para pemimpin ini tidak baik. Iya, ada segelintir orang. Jadi itu oknum segelintir yang banyak mempengaruhi semua.
termasuk dia masuk di elit pemerintahan, masuk di eksekutif, legislatif, di mana-mana. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Ya, semoga kita mempunyai keberanian tentang itu. Ya. Dan tentunya sahabat Dosa Podcast, mohon maaf apabila ada salah kata daripada perbincangan kita di kesempatan kali ini, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan daripada tayangan ini. Terus dengarkan daripada sajian kami mengenai obrolan santai hanya di Nuansa Podcast. Freedom Your Mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.